Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi di podcast Good dan Anxiety. Podcast yang menceritakan tentang asam lambung dan anxiety disorder yang pernah aku alamin. Untuk teman-teman yang sedang mengalami GERD dan anxiety, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Dan bila ada penyakit yang lain, mudah-mudahan disembuhkan juga dan semoga kita selalu sehat. Jiwa kita, badan kita, dan pikiran kita. Siang ini aku pengen cerita santai yaitu tentang burung kedasi. Mungkin teman-teman sudah tahu burung kedasi itu seperti apa dan bunyinya seperti apa dan mungkin kamu juga pernah mendengarkan mitosnya seperti apa. Aku nggak akan cerita lagi apa mitosnya, bagaimana bunyinya. Eh, Kamu udah tahu dan karena kamu tahu mitosnya, eh, kita jadi takut bila mendengarkan burung kedasi itu ketika sedang mengalami anxiety disorder. Sebenarnya kalau aku nih, pengalaman aku pribadi, nggak hanya suara burung yang aku takutin ketika itu. Suara cicak pun aku takut banget. Suara cicak, jantung aku langsung berdebar-debar, langsung duk 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 gitu jantung. Kalau mendengarkan suara cicak aja, itu ketika anxiety disorder aku benar-benar parah-parahnya. Tetapi ketika anxiety disorder aku sembuh, alhamdulillah tuh, mendengarkan suara cicak pun udah nggak kaget lagi, udah nggak takut lagi. Nah, mungkin kamu juga selain burung kedasi itu mungkin ada burung-burung yang lain atau hewan-hewan yang lain, suara hewan yang lain yang kamu takuti ketika kamu sedang mengalami anxiety disorder. Anxiety disorder ini aneh juga sih. Kita takut kepada hal yang sebenarnya nggak harus kita takuti. Kalau burung kedasi, memangnya kan mitosnya kita sudah tahu sejak dulu. Sejak kecil sebelum kita mengalami anxiety disorder, kita pun udah tahu mitosnya itu seperti apa. Sehingga mitos itu tertanam di dalam pikiran kita dan meyakini hal itu. Ditambah ketika kita sedang mengalami anxiety disorder, kita kan ketika mengalami anxiety disorder, kita merasa bahwa diri kita sedang sakit parah, sedang mengalami hal yang menyeramkan gitu. Ditambah dengan suara burung kedasi, ya udah, jadi ketakutan itu bertambah berkali-kali lipat. Aku ada beberapa tips untuk kamu yang sedang mengalami anxiety disorder ketika sedang mendengarkan burung kedasi. Yang pertama adalah kamu harus pasrah. Ini adalah senjata awal menurut aku, seperti pondasi awal ketika kita mengalami anxiety disorder. Ketika kita ingin menyembuhkan anxiety disorder, awalnya kita harus pasrah. Kita harus memasrahkan diri kita, hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, kepada Tuhan yang telah mengatur hidup dan mati kita, sehingga kita akan lebih tenang ketika kita pasrah. Nah, ketika pasrah itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tetapi ketika kita pasrah artinya kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi, entah dalam hal agama, entah dalam menyembuhkan asam lambung dan anxiety disorder. Intinya bukan pasrah diam aja, tetapi pasrah dalam artian kita tetap berusaha untuk bertaubat bila kita memiliki dosa yang sangat banyak gitu. Setiap orang memiliki dosanya masing-masing dan ketika kita mengalami anxiety disorder yang membuat kita nggak tenang adalah salah satunya adalah dosa. Aku sendiri nih waktu mengalami panic attack, aku takut banget ketika mengalami panic attack dan dosa itu seperti terbayang di hadapan aku. Dan itu menyeramkan banget ketika mengalami anxiety disorder, terbayang dosa segala macam. Nah, ketika aku belajar untuk lebih baik lagi, alhamdulillah
agak sedikit tenang ketika itu. Maaf banget barusan ada tamu, jadi aku pause dulu rekamannya. Jadi aku harus keluar rumah. Tadi kan sebelumnya aku membicarakan tentang pasrah ya. Pasrah dengan syarat kita tetap melakukan usaha untuk penyembuhan anxiety disorder dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah ketika kita berusaha melakukan kedua hal itu, maka pasrah kita akan benar-benar tenang. Itu sih yang aku alamin yang pertama. Nah, yang kedua adalah ketika kita mendengarkan suara burung kedasi adalah kalau misalnya kamu takut, kamu jangan fokus kepada suara burung itu. Kamu alihkan pendengaran kamu, penglihatan kamu terhadap benda-benda atau tumbuhan atau hewan atau manusia yang ada di dekat kamu. Misalnya ketika kamu ada di rumah nih, ketika ada suara burung itu, kamu langsung aja buka YouTube, buka apa, eh, melihat video yang lucu atau mendengarkan podcast ini, mendengarkan video yang membahas tentang anxiety disorder atau segala macamnya. Atau bila ada teman, cepat-cepat untuk ngobrol sama teman. Pokoknya mengalihkan pendengaran kamu, pikiran kamu dari suara burung itu. Bisa juga untuk melihat pohon, burung-burung yang lain, atau kamu jalan santai keluar rumah kamu. Intinya lakukan apa saja yang bisa mengalihkan pendengaran kamu, pikiran kamu dari ketakutan ketika mendengarkan suara burung kedasi itu. Itu adalah dua hal yang aku lakukan ketika itu. Yang berikutnya adalah kamu harus merasa bersyukur telah mendengar suara burung yang indah itu, suara burung yang diciptakan oleh Allah, dan kita bersyukur bisa mendengarkan suara keindahan burung itu. Sebelumnya kan mindset kita tertanam akan mitos burung itu. Kita takut terhadap burung itu, mitos itu, sehingga tertanam di dalam pikiran kita. Sehingga kita perlu untuk merubah mindset itu. Cara untuk merubahnya itu dengan berpikir positif. Kita bersyukur kepada burung itu. Kita bersyukur kepada Allah telah menciptakan burung itu dengan suara yang indah, dengan suara yang khasnya. Dan kita merasa terhibur. Pokoknya masukkan ke dalam pikiran kita bahwa kita terhibur dengan suara burung itu dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia 3 hal yang aku alamin, 3 hal pokok yang aku alamin untuk melawan atau bukan melawan ya, istilah untuk mengendalikan ketika mendengarkan suara burung kedasi itu. Tetapi ketika kita sembuh anxiety disordernya, tenang aja, ketakutan itu akan hilang sendiri. Tetapi ketika anxiety disorder kamu lagi kumat-kumatnya, lagi menakutkannya, lakukan aja 3 hal ini dan relax, kamu nggak apa-apa, dan kamu harus terus bergerak, lakukan olahraga segala macamnya, jangan takut sama pikiran kamu sendiri. Kamu harus menjadi tuan atas pikiran kamu sendiri. Kamu harus mengendalikan pikiran kamu sendiri. Kamu harus mengendalikan ketakutan yang ada di dalam kepala kamu. Jangan sampai pikiran kamu mengendalikan diri kamu sendiri. Itu dia beberapa tips dari aku ketika kita mendengarkan suara burung kedasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman yang sedang mengalami anxiety disorder dan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal kebaikan untuk kita semua. Silakan bila ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.